Nanti soalnya bacakan dulu ya, Pak. Boleh dibaca atau diikhtisarkan, diringkaskan, nggak apa-apa ya. Silakan. Oh, iya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan jawaban nomor 1. Itu tentang ada manajer food and beverage dari Hotel Corona Indonesia sedang menyusun rencana struktur harga yang baru dalam pelayanan room service-nya. Pelayanan room service sama dengan pelayanan antar makanan atau minuman ke ruang atau kamar menginap tamu hotel. Nah, saya di sini langsung ke jawaban saya. Terlihat tidak Pak yang Excel-nya? Ya. Sudah, terlihat, sudah. Nah, di sini yang pertama saya tulis diketahui. Manajer food and beverage pelayanan room service yang pertama itu ada orange juice. Itu harga jual pokok 1 gelas orange juice-nya itu 12.000. Terus profit normal yang dikehendaki yaitu 75%. Penetapan harga 1 gelas orange juice untuk dapat profitnya itu jadi 48.000. Sehingga profitnya sama dengan 48.000 dikurangi 12.000. Itu jadi 36.000 atau sebesar 75% dikali harga jual 48.000. Yang kedua itu jasa antar makanan. Biaya antar makanan atau minuman ke kamar sama dengan 10.000. Agar profit 70%, maka setiap pengantaran ditambah tagihan sebesar 40.000. Sehingga profitnya 40.000 dikurangi 10.000 sama dengan 30.000 atau sebesar 75% dikali pendapatan pengantaran 40.000. Lalu estimasi setiap satu kali pengantaran terdapat 2 jenis makanan atau minuman. Maka setiap satu jenis makanan atau minuman tagihannya 20.000 per satu jenis karena tadi 40.000 2 jenis makanan estimasinya. Jadi harga Putus ya? yang tadi 68 profitnya itu revenue dikurangi cost yang tadi biaya yang jus sama biaya pengantaran. Jadi profitnya 270.000. Jadi presentasi profit marginnya itu 270.000 dibagi dengan total revenue-nya 210.000 sama dengan 79%. Yang kedua, berapa besarnya presentasi profit margin yang diperoleh hotel atas pesanan room service dari tamu hotel berupa 1 gelas orange juice. Revenue-nya sama dengan 68.000 dikali 1, 68.000. Cost of juice-nya 12.000 dikali 1, 12.000. Cost of one delivery-nya 10.000. Dijumlah 12 tambah 10, sama dengan 22.000 rupiah. Profitnya 68.000 dikurangi 22.000 sama 46.000. Jadi presentasi profit marginnya 46.000 dibagi 68.000 sama dengan 68%. Terus nomor 3, apa yang dijadikan sebagai objek biaya cost object oleh manajer food and beverage dalam menentukan harga? Jawab, objek biaya atau cost objeknya adalah 1 gelas orange juice. Lalu yang keempat, objek biaya atau cost objek apa yang sebaiknya digunakan oleh manajer room service jika dia merencanakan untuk memperoleh profit margin sebesar 75% atas total pendapatannya. Ada 2 objek biaya atau cost objek, yaitu makanan atau minuman, dalam hal ini 11 orange juice,
profit 75% seharga 48.000, dan dalam hal pengantaran profit 75% dengan tagihan 40.000. Oke, itu ya jawabannya Mbak Ririn ya. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan nggak dari jawaban ini? Ada yang ya. Makasih Mbak Ririn ya sudah menyampaikan jawabannya. Jadi memang di sini dia cost objeknya dia menggunakan satu jenis makanan ya, jenis makanan karena minuman orange juice sampai dengan kamar kan gitu kan. Walaupun di dalam satu orange juice itu kalau kita lihat biayanya kan ada biaya yang langsung. Ini biaya untuk membuat jus itu dan biaya pengantarannya kan ya. Ada pertanyaan nggak dari yang lain? Izin bertanya. Ya silakan. Itu kalau dibilang sekali pengantaran itu 2 jenis itu berarti misalkan satu jenisnya itu berapapun itu tetap dihitung satu jenis ya Pak? Jadi jumlah banyaknya itu nggak ngaruh ya Pak? Ya gini kan, ini kan kondisi sekarang si manajer dia melihat bahwa dia nggak melihat berapa jenis yang dipesan, ya. Pokoknya satu kali pengantaran itu kan gitu ya. Ya, kemudian dia mengestimasi bahwa rata-ratanya itu dua jenis pengantaran kan gitu. Makanya dia mengalokasikan biaya pengantaran itu ke 2 jenis minuman karena dia mengestimasikan bahwa rata-rata tiap kali hantar adalah 2 makanan gitu. Gitu gimana? Atau gimana maksudnya? Maksud pertanyaan gimana? Bisa nangkap nggak kira-kira? Jadi saat ini si hotel itu kan ada pelayanan, room service. Room service itu orang tamu dia akan memesan makanan. Ya. Makanannya ya macam-macam kan gitu makanya. Ya, tiap kali antar ada biaya antar kan gitu. Ada harga atau biaya yang digunakan untuk mengantar barang itu dari dapur ke kamar kan gitu. Maaf Pak. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Putus-putus ya? Ya sebentar. Sinyalnya kali ya. Ya sekarang ya. Sekarang gini, saya ulang ya. Jadi di dalam hotel itu ada pelayanan pesan makanan. Ya. Pesan makanan kepada hotel di mana makanan itu dipesan sampai ke dalam kamar. Ya. Dari dapur ke kamar itu kan ada biaya-biayanya. Biaya bikin orange juice-nya itu sendiri kan, itu biaya langsung kan gitu. Dan biaya antar kan gitu kan. Nah di sini biaya antar itu tidak memandang berapapun yang dipesan itu adalah sekian kan, ada satu kali antar dia mau pesan 2, mau pesan 3, mau pesan 5, mau pesan 1 ya ada biaya antarnya sekali antar kan gitu. Nah, manajer melihat bahwa rata-rata setiap kali antar dia membawa 2 makanan, makanya dia biaya antar itu dialokasikan kepada harga dari minuman makanan ya. Jadi 2 itu dari 12 berapa tadi ya 10.000 ya. Ya. Jadi dialokasikan kan, jadi ada biaya yang dialokasikan dan biaya yang langsung di-trace kan. Jadi untuk 1 unit output makanan ya orange juice 1 gelas itu komponen biayanya adalah biaya untuk membuat direct costing tadi dan komponen biaya nganternya itu kan gitu ya. Nganternya itu alokasi dia karena 1 kali antar bisa beberapa maka dialokasikan, rata-ratanya cuma 2 makanya dialokasikan jadi 2 dibagi 2, 1 kali antar dibagi 2, jadi itu ditambahkan ke harga makanan atau minumannya atau orange juice itu. Maka di sini si manajer menggunakan cost objek 1 jenis makanan kan gitu. Nah, kalau 1 jenis makanan ternyata kalau semakin banyak pesanan dalam 1 kali antaran persentasenya semakin besar. Nah, katanya tadi ada 79% dan berapa persen tadi ya? Maaf, kayaknya sinyal saya terputus ini tadi. Sekarang sudah bisa dengar nggak? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Ya, barusan terputus tadi, nggak tahu wifi-nya. Iya. Nah, baik, wifi-nya ada trouble ini. Berapa detik tadi terputus tadi. Ya, ini sudah nyambung lagi nih. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi di sini kasusnya kan ada pelayanan pesan makanan hotel. Makanan itu sampai ke kamar kan gitu kan. Berarti ada biaya bikin makanannya dan biaya antarnya kan gitu kan. Nah, 1 kali antar ternyata si pemesan mungkin tidak hanya 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4. Dan manajer merata-rata 1 kali antar itu 2, makanya dia
mengalokasikan biaya antar itu ke makanan itu, kan itu ya. 2 ya, 1 kali antar berapa dibagi 2, 1 kali berarti harga 1 unit makanan itu ditambah dengan biaya antar gitu ya. Itu makanya dia menggunakan, karena dia menggunakan pendekatan cost objeknya adalah jenis makanan yang dipesan. Ya. Tapi akibatnya apa? Ya, karena 1 kali antar ada 2, bisa terjadi 2, 3 atau lebih unit yang diantar, maka profit marginnya pun persentasenya akan bervariasi. Antara pesanan 1 jenis makanan dengan pesanan 5 jenis makanan, profit marginnya bervariasi, kan itu, karena dia menggunakan 1 cost objek. Ya. Kalau si pimpinan perusahaan atau manajer ingin supaya profit marginnya sama 75% semua, maka dia sebaiknya menggunakan 2 cost objek. 1 cost objeknya adalah biaya membuat makanan, minuman, orange juice tadi, dan cost objek kedua adalah kegiatan antarnya itu sendiri, kan gitu. Jadi itu untuk mendapatkan persentase 75% seperti yang diharapkan. Gitu. Bisa jawab pertanyaan nggak kira-kira? Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lainnya kira-kira bertanya? Bisa ditangkap nggak kira-kira jawaban dari soal nomor 1 ini? Bisa Pak. Ya. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan sebelum kita menginjak ke soal nomor 2? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut kedua ya. Kedua, kemarin saya minta tolong Mbak Putri, ya, Putri Berliandari ya. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak, silakan. Ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan soal kuis nomor 2. Di sini soal kuis nomor 2 itu PT COVID-19 memulai produksi dengan menggunakan mesin produksi otomatis atau kontrak bulanan terkait jumlah output dan penggunaan jam kerja operatornya. Controller melihat bahwa jam kerja operator menjadi pemicu utama untuk biaya langsung dan biaya overhead-nya. Kemudian ini ada informasinya dan juga jam kerja operator dari Januari sampai Desember. 1906,3. Setelah itu kita hitung X1 dikurangi X bar dikali Y1 dikurangi Y bar untuk Januari sampai Desember, sehingga kita dapatkan jumlahnya 24.868,8. Dari data ini kita bisa menghitung nilai B. Menghitung nilai B itu rumusnya adalah jumlah dari XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi jumlah dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai XI dikurangi X bar dikali YI dan Y bar dikali YI dikurangi Y barnya sama dengan 24.868,8 dibagi dengan jumlah dari XI min X bar dikuadratkan yaitu 47.906,3. Nah, kita mendapatkan nilai B sebesar 0,52. Kalau kita sudah dapat nilai B, bisa kita langsung masukkan ke dalam persamaannya untuk mendapatkan nilai A. Jadi di sini untuk nilai Y dan nilai X yang digunakan adalah rata-ratanya. Jadi rata-rata dari variabel Y itu adalah 774,6, nanti kita masukkan, kemudian kita masukkan juga nilai B 0,52, dan nilai X-nya 626,8, sehingga nanti akan didapatkan nilai A, yaitu sebesar 449,2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan juga nilai B, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya, sehingga didapatkan persamaan matematis, yaitu Y sama dengan 449,2 ditambah 0,52 dikali X. Kemudian, soal nomor 2 kita diminta untuk menghitung berapa nilai yang harus dianggarkan untuk membayar upah operator mesin di bulan Juli 2020. Nah, untuk menghitung upah operator mesin bulan Juli 2020, kita harus menentukan dulu berapa jam kerja operator yang dilakukan.
Di soal ini kita sudah diketahui bahwa unit yang akan dihasilkan sebesar 750. Berarti kita bisa menghitung jam kerja operatornya menggunakan persamaan matematis yang sudah kita buat tadi. Kita substitusikan nilai X dengan 750 sehingga didapatkan jam kerja operator yaitu sebesar 839,2 jam. Tadi kita sudah di soalnya sudah dikatakan bahwa tarif upah operator per jamnya yaitu sebesar $214,5 sehingga kita dapat menghitung upah operator mesin bulan Juli 2020 dengan mengalihkan jam kerja operasional dengan tarif upah operator per jam sehingga akan didapatkan angka $180.008,4. Oke, Mbak Putri, terima kasih presentasinya ya, mengerti jawabannya ya. Ya, sebelum ditutup, jangan tutup dulu. Kawan-kawan yang lain ada pertanyaan nggak dari sini? Dari jawaban Mbak Putri ini. Ya. Bentar, saya kasih ulasan dulu ya. Gimana? Pertanyaan? Gimana? Silakan, pertanyaan. Ya, halo, siapa? Siapa yang mau bertanya? Baik Pak, kalau misalnya ada perbedaan 1 atau 2 poin karena koma itu dimaafkan tidak ya Pak? Atau emang kita harus membulatkan untuk beberapa tertentu? Kalau saya lihat prosesnya. Kalau prosesnya benar ya dari awal sampai akhir benar ya. Ini koma-koma mungkin agak saya abaikan. Tapi sebaiknya kalau mau rapi ya, dibikin dua angka di belakang koma dari awal, pembulatannya nanti terakhir aja ya. Nggak apa-apa sih. Jadi dari awal semuanya katakanlah x min x bar kuadrat itu ya bikin dua angka di belakang koma semua kan gitu kan ya, gitu. Dari awal jangan dibulatkan karena beberapa saya lihat kawan ada yang membulatkan langsung komanya dihilangkan. Jadi 45,3 cuma jadi 45 kan itu. Nanti angka di belakang di bawahnya jadi akan jauh sekali dengan hasil akhirnya gitu ya. Kalau bisa dibulatkan Mohon maaf Pak, suara Bapak terputus-putus Pak. Walah, sinyalnya lagi nggak stabil punya saya rumahnya ya. Ya sorry, sinyalnya lagi nggak stabil teman saya. Jadi gini, untuk jawaban sebaiknya semuanya dibikin 2 angka di belakang koma. Jangan dari awal sudah dibulatkan penuh ya. Karena beberapa jawaban saya lihat dari awal sudah dibulatkan penuh katanya katakanlah Januari 2019 ya. Itu katakanlah angkanya seharusnya 45,23 sudah dibulatkan jadi 45 ya. 0,23-nya hilang ya. Itu nanti pengaruh ke akhirnya akan sangat jauh. Jadi mendingan semuanya dibulatkan 2 angka di belakang koma sehingga nanti kalaupun angkanya agak meleset ya saya masih bisa memahami lah pembulatan gitu. Yang penting saya cuma melihat prosesnya, proses bagaimana kalian menghitung, bagaimana proses kalian menjawab sehingga jadi angka terakhir, angka jawaban terakhir. Bisa ditangkap nggak? Baik Pak, ya. Terima kasih. Ya, karena kayaknya wifi saya agak nggak stabil tadi pagi stabil, sekarang kelihatannya agak putus nyambung berapa kali tadi putus tadi. Ya, saya cuma ingin nambahin dikit ya dari beberapa jawaban ya. Yang penting pertama kalian harus paham dulu mana variabel x, mana variabel y. Karena beberapa orang ternyata salah mengimplementasikannya. X-nya yang mana, y-nya yang mana. Ya. Di sini X-nya apa? Di sini tadi. Nggak stabil lagi. X-nya adalah variabel independen kan? Berarti dia apa? Output kan? Ya. Biasanya kalau kita latihan kemarin kan gitu. Jam kerja atau biaya tenaga kerja itu adalah independen mempengaruhi output ya. Ini ternyata kasusnya lain. Output atau unitnya ternyata mempengaruhi jam kerja operator. Jadi XJ-nya dibalik, ya gitu. Kasus ini XJ-nya dibalik, bukan seperti biasa. Jadi kalau biasanya kan jam kerja adalah independen ya. 10 nanti menghasilkan outputnya berapa, 100 menghasilkan outputnya berapa. Ini sekarang dibalik. Variabel independennya, outputnya adalah variabel independennya adalah output ya. Dia akan mempengaruhi jam kerja. Dari X-nya output, jam kerjanya X-nya output, jam kerjanya Y. Gitu. Itu yang pertama. Jadi beberapa kelihatannya ada salah dalam menentukan yang mana yang X, yang mana yang Y. Karena begitu kita salah menentukan X, Y-nya,
ke belakangnya salah semua. Itu salah satu yang krusial. Ya. Kemudian ada beberapa yang saya lihat rumus di tabelnya itu keliru. Jadi ada beberapa saya lihat bukan xi min x bar kuadrat, tetapi yang dia kuadratkan adalah xi-nya. Kan gitu. Ya, jadi rumus ini per kolomnya jangan lupa. Ya. Pertama kita rata-ratakan dulu, kemudian kita selisihkan antara angka dengan rata-rata, baru itu yang kita kuadratkan. Xi min x bar kuadrat, ya, atau yi min y bar kuadrat, ya, gitu. Beberapa saya lihat ada kekeliruan di situ. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jawaban nomor 2. Ya, jawaban nomor 2 itu kita diminta untuk menghitung berapa biaya dolar atau berapa euro ya. Berapa dolar upah operatornya. Ini persamaan matematika ini kan baru sampai kepada dia menghitung berapa jamnya kan gitu. Nah, jadi bukan cuma diminta sampai jam kerja operator, tapi diminta tarif upahnya. Jadi beberapa kelihatannya tidak dikalikan dengan tarif upah operatornya. Jadi cuma sampai jam aja. Jadi jawabannya benar, tetapi belum tuntas karena belum dikalikan dengan tarif operator. Itu yang review yang saya lihat dari beberapa jawaban kelas 411. Ada pertanyaan? Gimana? Bisa jawab? Bisa diterima kan ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau bisa mungkin boleh kita beralih ke soal 3, jawaban soal 3. Mungkin Mbak Putri tutup dulu ya. Tiga Mbak Made ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya di sini akan mempresentasikan jawaban kuis untuk soal nomor 3. Data berikut ini berkaitan dengan kegiatan usaha PT COVID-19 Indonesia dalam US dollar. Diketahui persediaan awal dan akhirnya untuk barang jadi, work in process, dan materialnya. Lalu, di situ terdapat insight-nya. Yang pertama, penggunaan material 526.000 US dollar. Total manufacturing cost 1.086.000 US dollar, yang mana itu termasuk ada materialnya, upah langsungnya, dan FOH-nya. Yang mana FOH-nya itu 60% dari direct labor-nya. Lalu diketahui juga adanya cost of goods available for sale. Lalu ada biaya marketing dan administrasi. Nilai X-nya itu 626. Dan diketahui 526 dari info tambahan penggunaan material sebesar 526. Jadi 175.000 sama dengan 75.000 ditambah X dikurang 526.000. Sehingga diketahui pembeliannya sebesar 626.000. Lalu kita ke soal yang kedua, yaitu upah langsung yang dibebankan ke produksi. Rumusnya itu total manufacturing cost sama dengan material ditambah labor ditambah FOH applied. Diketahui total manufacturing cost-nya itu 1.086.000. Lalu material yang sudah diketahui itu 526.000 ditambah X ditambah 60% X, yang dimana tuh X itu direct labor-nya dan 60% dari X itu untuk FOH-nya. Lalu didapatkan X-nya itu sebesar 350.000 untuk direct labor dan 60% dari X itu 210.000 untuk FOH. Dan terus diketahui WIP itu dari tabel persediaan, saldo awalnya 285.000 dan saldo akhirnya 435.000. Atas perhitungan X dan 60% X ini kita masukkan untuk direct labor dan FOH-nya, sehingga kita bisa mendapatkan COGM-nya sebesar 936.000. Kalau pakai rumus biasa, nyari COGM itu
COGM sama dengan WIP awal ditambah total manufacturingnya dikurang WIP akhir, yaitu 285.000 ditambah 1.086.000 dikurang 435.000. Dapatlah 936.000 yang nanti ditransfer ke finished good. Lalu diketahui finished good itu saldo awalnya itu 145.000 dan saldo akhirnya 100.000. Sehingga untuk mencari COGS-nya didapatkan dari finished goods awal ditambah COGM yang sudah kita dapatkan dikurang dengan finished goods akhir sebesar 981.000 yang akan ditransfer ke COGS. Sudah, Pak. Udah, oke. Makasih, Mbak Madri. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ini kan gampang kan kelihatannya? Cuma mencari alur dari material ke WIP, ke COGM, ke finished good kan gitu kan? Ya. Asal tahu alurnya pasti tahulah. Dan cermat atau sedikit telitilah angkanya karena beberapa saya lihat ada kurang teliti memasukkan angkanya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Nomor 3, yang lainnya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang di biaya marketing and administratif yang 35.000 itu masuk kemana ya, Pak? Ayo, bisa jawab, Mbak Madri? Itu termasuk expense. Jadi nggak termasuk untuk menghitung cost-nya, kalau menurut saya. Yeah. Jadi di dalam laporan laba rugi itu kan penjualan, harga pokok kan gitu kan. Kemudian penjualan kurangi harga pokok jadi gross gross profit ya, laba kotor ya. Laba kotor dikurangi biaya-biaya untuk periodic cost-nya kan gitu, biaya administrasi expense dan biaya marketing kan gitu, untuk menentukan berapa laba atau rugi dari perusahaan. Nah ini kita kan belum nyampe ke situ. Kita baru masuk dari material, masuk ke WIP, masuk ke material WIP, masuk ke finished good kan gitu. Jadi belum dikurangi untuk biaya marketing dan administratif karena kita nggak menghitung sampai ke laba, berapa laba dari perusahaan itu kan gitu. Kita baru sampai kepada berapa COGS-nya, berapa laba kotornya kan gitu kan. Nah, jadi ini kelihatannya angka ini cuma untuk istilahnya tambah-tambah jebakan aja lah kan gitu kan. Apakah kalian tahu bedanya antara cost dengan expense yang dia periodic cost itu? Bisa jawab pertanyaan? Bisa dipahami? Jadi kita harus tahu urutannya di dalam laporan laba rugi itu kan. Ya, dari pendapatan dikurangi harga pokok ya gitu. Laba kotor dikurangi period cost-nya, marketing dan administratif, ketemu laba usaha kan gitu caranya. Nah, ini kita belum sampai ke laba usaha. Misalkan nanti di pertanyaan kelima bisa juga ditanyakan, hitunglah laba usaha perusahaan pada saat ini ya, berarti itu baru angka itu dipakai. Ini ternyata nggak sampai ke situ. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Untuk Ya. izin bertanya, biasanya Ya, kalau untuk sampai UTS sampai diminta membuat laporan laba rugi juga nggak, Pak? Tergantung yang buat soal. Tergantung yang buat soal. Kalau saya sih nggak sampai ke situ, tapi bisa juga dosen lain kan, kalau UTS kan soalnya bukan dari saya aja. Soalnya kan kompilasi dari beberapa dosen. Mungkin dosen lain bisa juga suruh buatlah laporan laba rugi dari angka-angka yang tersedia ini. Kan bisa juga seperti itu kan gitu. Ya. Mungkin jadi siap-siap aja nggak Pak. Yang penting kan kalian tahu format laba rugi seperti apa kan? Ya. Ya, format laba rugi seperti apa kan tahu deh. Jadi pendapatan dikurangi dengan harga pokok. Harga pokok itu apa? Harga pokok itu saldo awal ditambah COGM-nya jadi cost of goods available for sale kan gitu kan. Kemudian dikurangi dijual COGS-nya ketemu. Itu aja nggak apa-apa. Tapi kan itu harusnya sudah di luar kepala sih. Ya. Tapi kalau dari saya nggak ada laporan, nggak ada bikin itu. Yang penting kalian tahu alurnya ini kan, itu sudah cukup kalau saya sih. Kalau itu format itu udah hafalan lah. Tapi tidak menutup kemungkinan dosen lain membuat itu. Jadi ya bersiap saja. Saya nggak bisa ngomong kalau itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya.
Gimana dari ini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang keempat. Keempat, Mas Seto. Ya, saya minta tolong kepada Mas Seto untuk mempresentasikan jawaban soal nomor 4. Baik, Pak. Saya share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4 soalnya itu adalah PT Indo Corona Indah menggunakan job order costing dalam sistem pencatatan akuntansinya dan membebankan overhead berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Semua under apply and over apply yang terjadi setiap bulannya dibebankan langsung ke dalam harga pokok penjualan atau COG setiap bulannya. Informasi biaya produksi per tanggal 1 April dari setiap job cost sheet adalah sebagai berikut pada soal. Nah, setelah itu, pada tanggal 30 April, barang jadi yang ada di gudang hanya job 204 dan job 207 dengan rincian biaya sebagai berikut. Bagaimana? Terlihat pada soal. Selain itu, di samping menyelesaikan job 204 dan job 207, perusahaan juga melanjutkan pekerjaan job 203 dan mulai memproduksi job 205 dan job 206. Data penggunaan bahan langsung dan upah tenaga kerja langsung job 202, 203, 205, dan 206 selama bulan April adalah sebagai berikut. Data-data lain yang tersedia ialah yang pertama, pertanggal 30 April hanya job 203 dan 206 yang belum selesai. Tarif upah tenaga kerja langsung adalah 20 per jam kerja. Perusahaan hanya menggunakan satu akun bahan material. Di dalam proses produksi, bahan material ini dipergunakan untuk bahan langsung dan bahan tidak langsung. Saldo per tanggal 1 April bahan material adalah 3.500. Semua barang jadi dijual dengan harga 140% dari total biayanya. Data lainnya ialah penyusutan mesin 1.500, pembelian bahan material 12.000, upah tenaga kerja tidak langsung 2.500, sewa pabrik dan biaya utilities 2.750, penggunaan bahan tidak langsung 2.790. Nah, untuk yang pertama diminta itu adalah hitunglah saldo akhir akun bahan material dan akun barang dalam proses. Kita hitung saldo akhir untuk akun bahan material dulu. Yang pertama, material persediaan awalnya itu adalah 3.500 sebagaimana diketahui pada soal. Pada data lain, saldo per tanggal 1 April bahan material adalah 3.500. Maka kita tulis di persediaan awal material adalah 3.500. Lalu, di soal juga telah diketahui material bahan langsungnya itu adalah 2.790. Indirect materialnya, bahan tidak langsungnya itu adalah 2.790. Sudah diketahui di soal, penggunaan bahan tidak langsung. Selain itu juga diketahui pembelian material sebesar 12.000. Nah, yang perlu kita hitung di sini adalah direct material, di mana dihitung dari seluruh pekerjaan yang dilakukan di bulan tersebut. Direct materialnya didapatkan 9.705, didapat dari yang pertama untuk pekerjaan 207, didapat dari pada persediaan awal tidak terdapat bahan material data untuk 207 tidak diketahui. Tapi pada akhir 30 April diketahui untuk pekerjaan 207 bahan langsungnya sebesar 2.450, sehingga bahan yang digunakan untuk 207 adalah 2.450. Sedangkan 204 pada awal diketahui bahannya adalah 2.000 dan pada akhir 2.970. Jadi selama bulan April material yang digunakan adalah sebesar 970.
Selanjutnya untuk pekerjaan 202 ialah 1250, 203 555, 205 2500, dan 206 1980. Data-data itu sudah diketahui di soal. Sehingga didapatkan 9705. Nah, sehingga di akhir material didapatkan presiden akhir materialnya itu 3005. Selanjutnya menghitung saldo akhir work in process. Kenapa yang dihitung hanya job 203 dan job 206? Karena di soal diketahui pertanggal 30 April hanya job 203 dan job 206 yang belum selesai. Sehingga yang masih dalam proses pada akhir periode adalah job 203 dan job 206. Yang pertama kita menghitung direct material dari job 203. Izin, Pak. Ya. Maaf, Pak. Share screen-nya cuma separuh, Pak. Layarnya teman-teman nggak bisa ngelihat. Mana Mas Eto ini ada itemnya ya, separuhnya ya. Nah, ini kelihatan nggak? Maaf Pak, sudah terlihat Pak. Ya, ya. Sudah, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, siap, makasih. Yuk. Terima kasih Pak. Selanjutnya, untuk menghitung work in process job 203, kita menghitung direct materialnya, yaitu 1480, didapat dari data di awal itu, ditambah dengan 555. Itu didapat dari data yang terakhir itu, job 203 selama bulan April. Sama seperti itu sampai apply FOH. Nah, pada apply FOH-nya itu didapat 800 ditambah 1040 untuk job 203. 1040-nya itu didapat dari, kita menghitung dulu apply FOH-nya, dari mengalihkan jam tenaga kerja langsung sebesar 65 dikali dengan 20. Lalu dikalikan dengan 0,8. Nanti dapat 1040. Untuk job 206-nya, itu 1980, 1000-nya didapat dari 50 dikali 20 per jam tenaga kerja, 800-nya dikali 0,8 atau 80% dari 1000. Lalu nanti didapatkan hasil akhirnya atau totalnya 9.955. Selanjutnya menghitung cost of goods manufacture-nya. Untuk job 205, direct materialnya 2.500. Direct labor-nya 2.300. Apply FOH-nya 1.850, sehingga total job-nya adalah 6.640. Data ini didapat dari data selama bulan April. Seperti pada soal 2.500, 2.300 didapat dari 115 dikali dengan 20, dan 1.840 didapat dari 80% atau 0,8 dikali dengan 2.300. Untuk job 202 caranya juga sama seperti itu. Lalu untuk job 204, 6.930 didapat pada soal. Di soal udah dikasih tahu total biayanya adalah 6.930. Kenapa yang dipakai 6.930 bukan yang 4.160? Karena dianggapnya di awal itu kita sudah menggunakan 4.160 total biaya untuk 204, dan pada sampai akhir ternyata 6.930. Yang digunakan adalah total biaya di akhir. Untuk job 207 yang dipakai adalah 5.870, sehingga didapatkan totalnya adalah 29.490. Selanjutnya kita menghitung over apply atau under apply FOH pada bulan April. Aktual overhead atau overhead yang sebenarnya itu didapat dari, yang pertama 1.500 itu dari penyusutan mesin, 2.500-nya itu dari upah tenaga kerja tidak langsung, 2.750 itu dari sewa pabrik dan biaya utilitas, ditambah 2.790-nya itu dari penggunaan bahan tidak langsung. Itu semua barang-barang atau bahan-bahan yang tidak langsung dimasukin di sini, di overhead aktual. Lalu kita menghitung apply overhead-nya. Untuk pekerjaan 202, 203, 25, dan 206 didapatkan totalnya 330. 330 itu didapatkan dari jam tenaga kerja tidak langsung, jam tenaga kerja langsung, yang mana 100 ditambah 65, ditambah 115, tambah 50. Lalu dikalikan 16. 16-nya ini dari mana? 16-nya ini adalah 20 per jam tenaga kerja langsung dikali 80%. Jadi 80% dari 20 adalah 16. Sehingga 330 dikali 16 didapatkan 5.280. Selanjutnya untuk job 207 didapatkan 1.520. Sebagaimana di soal.
Lalu untuk 204-nya didapatkan dari 1.760 dikurangkan dengan 960, yaitu data pada awal di soal itu. Sehingga didapatkan total apply overhead-nya 7.600. Di sini didapatkan under apply karena apply overhead-nya lebih kecil dibandingkan dengan actual overhead, sehingga didapatkan under apply sebesar 1.940. Lalu kita menghitung laba kotor bulan April. Nah, di soal diketahui bahwa pada akhir bulan April, 203 dan 206 itu belum selesai, sehingga tidak bisa dijual. Selanjutnya, 204 dan 207 masih ada di dalam ini persediaannya, sehingga belum terjual juga. Nah, untuk job 201, di soal diketahui status pekerjaannya sudah selesai. Berarti yang bisa dijual adalah 201, 202, dan 205. 201 itu totalnya adalah 9.450 diketahui di soal. Terus 202 itu 10.050 didapat dari total biaya pada awalnya itu 5.200 ditambah total biaya dari perhitungan selama bulan April. Terus untuk 205 didapat dari seluruh total selama bulan April sebesar 6.640. Sehingga total dari penjualannya itu ada 26.140 biayanya. Nah, di soal diketahui semua barang jadi dijual dengan harga 140% dari total biayanya. Sehingga harga penjualannya adalah 26.140 dikali 140%. Didapatkan 36.596. Cost of goods sold-nya atau biaya penjualannya untuk membuat 201, 202, dan 205 adalah 26.140. Ditambah dengan under apply overhead yang udah kita hitung sebelumnya sebesar 1.940. Sehingga didapatkan gross profit untuk bulan April adalah 8.516. Sudah, Pak. Oke, sudah. Terima kasih, Mas Seto. Ada pertanyaan nggak? Bisa diikutin nggak kawan-kawan yang lainnya ini? Jawaban Mas Seto nih. Jadi intinya kan kita sebenarnya melihat per jobnya itu kan. Ada data awalnya 1 April. 1 April itu kita punya data job 201, 202, 203, dan 204. Itu ada job 201 itu selesai, berarti dia bukan BIP, dia masuk ke finish good kan gitu. Job 202, 203, 204 itu dalam proses, berarti dia WIP awal. Ya. Ada WIP awal, kemudian ada biaya-biaya selama bulan berjalan. Ada itu yang di data akhir job 202, 203, 205, 206 ya. Nah, di 2005, 2006 berarti 205 dan 206 itu baru dimulai pada periode bulan berjalan kan itu. Ada pekerjaan yang masih dalam proses di awal, ada yang pekerjaan yang mulai dikerjakan di proses di periode berjalan. Ya, kemudian ketika kita lihat job-job itu mana yang selesai ya. Di akhir periode job 20 yang jadi barang jadi di gudang apa? Ini ada 204, 207 ya. Berarti yang lainnya adalah WIP atau enggak gitu ya. Kemudian dilihat juga finish good-nya di akhir berapa, berarti ada juga finish good yang dijual. Jadi kita lihat, kalau saya melihat intinya kita melihat prosesnya aja. Kalau kita job 201 gimana, ya kan gitu. Job 202 gimana. Nah, kemudian kita jumlahkan biaya-biaya ini itu ya kita bisa tahu berapa cost of good manufacture-nya, kalau mau ditanya berapa cost of goods sold-nya kan gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Mestinya sih bisa ya. Ya tadi mungkin belum dijelaskan sama Mas Seto tadi gimana kita ngitung FOH-nya. FOH-nya kok bisa ketemu berapa tadi? FOH-nya. 80%, Pak. Ya, 80% dari mana itu 80%? Baik, Pak. Dijelaskan ke kawan-kawan yang mungkin ada yang belum tahu ya, 80% dari mana bisa tahunya? Baik, Pak. Di soal kan diketahui bahwa misalnya kita ambil contoh untuk job 203, diketahui bahan langsungnya 1.480, upah tenaga kerja langsungnya 1.000, dan FOH apply-nya 800. Sedangkan di soal juga diketahui bahwa apply FOH itu didapatkan dari persentase dari upah tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsungnya adalah sebesar 1.000, maka
Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan 800 berarti 80% dari 1000 sehingga didapatkan 800. Ya. Seperti itu, Pak. Oke ya, jadi kita uji ke job 204, benar nggak 80%? Nah, benar berarti memang itu kan gitu. Di pernyataan awal memang dia dihubungkan antara FOH dengan tenaga kerja langsung kan. Ya, FOH itu adalah berdasarkan tenaga kerja langsung, makanya kita lihat di sini berapa persen, di 80%. Diuji ke job lain benar 80%, berarti memang predetermined rate-nya untuk FOH adalah 80%. Itulah yang kita gunakan untuk membebankan di job-job yang lainnya juga selama periode berjalan. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain? Mana? Ada pertanyaan atau masih bingung? Ada beberapa ini yang saya lihat nggak ini ya sesuai. Oke, gimana? Yang lainnya? Pertanyaan? Ya, udahlah kalau gitu. Sementara belum ada pertanyaan nggak apa-apa. Tutup dulu Mas Seto ininya, screen-nya. Ini kebetulan ini kebetulan ini kan Zoom-nya saya record, nanti saya bisa diputar ulang kalau mau ini. Kalau mungkin ada pertanyaan timbul setelah melihat ulang recording ini, bisa nanti dimasukkan di Classroom ya. Kita diskusi di Google Classroom. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, proses costing dan cost of quality, ya. Ini ada satu orang yang ini ya, satu orang yang kemarin izin sakit nggak bisa ikut, jadi nanti ada kuis susulan, ya. Tanggalnya nanti tolong ditentukan aja ya, nanti dikasih tahu ke saya tanggalnya berapa, nanti bisa kuis susulan, ya. Kemudian saya tawarkan juga ini kalau ada beberapa yang nilainya kelihatannya masih memprihatinkan, ya. Bagaimana kalau sekalian ikut aja kuis susulan itu untuk memperbaiki nilai. Tapi saya belum tentukan nama-namanya ini. Iya, Mau Pak, nggak? baik, Pak. Ya? Oke ya. Nggak usah semua, nggak apa-apa sih. Ini yang nilainya, yang nanti saya kasihkan listnya, kira-kira yang saya sarankan untuk ikut kuis perbaikan. Nanti sama-sama dengan yang kuis susulan. Ya. Hari apa, jam berapa, nanti saya tolong dikasih tahu lah ya. Mungkin enaknya sih minggu depan aja, minggu depan harinya terserah ya. Harinya terserah, jamnya terserah, monggo silakan dirembuk ya. Siapnya kapan nanti saya kasihkan modelnya kemarin aja dipakai ke Google Classroom aja 2,5 jam lah kan. Kerjakan di posting di situ nanti sudah selesai. Jadwal UTS sudah keluar belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Minggu depan full nggak? Sudah, Pak. Minggu depan full. Minggu depan UTS-nya sampai UTS, Pak. UTS ya. Enggak tiap hari UTS enggak? Atau Iya, ada hari yang kosong? Tiap hari UTS, Pak, Senin sampai Tiap hari UTS ya. Nah, terus ya. kita kuis susulan kapan kira-kira? Apa setelah UTS semua selesai atau bagaimana, Pak? Ya, saya sih terserah aja. Terserah aja setelah UTS selesai boleh, sebelum UTS atau menjelang UTS sambil belajar ininya, sambil belajar apanya, materinya. Mau terserah. Mungkin nanti saya diskusikan dulu ke teman-teman ya, Pak. Iya, oke. Nah, diskusikan dulu, nanti kita komunikasi di WA aja lah ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya aja lah ya. Materi berikutnya adalah proses costing sama cost of quality dari proses costing. Ya, sebelum saya tayangkan ininya, sudah dipelajari, ada pertanyaan nggak di situ? Kita diskusi aja lah. Ya. Saya mau ambil poin-poinnya aja.
Gimana? Dijawab itu. Masalah lagi nih. Oh, ya. Jadi mati. Halo, halo. Sudah terdengar, Pak? Benar ya, ya ada trouble nih tempat saya nih kelihatan ini tadi speakernya nggak berbunyi, Pak. Sinyalnya Iya. sempat hilang ini tadi. Nah ya sekarang udah kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Iya, sudah, Pak. Maaf ada gangguan teknis ya. Udah salah. Ya sekarang kita
Ya, kita beralih ya ke materi selanjutnya, proses costing sama cost of quality-nya. Sudah dipelajari atau sudah dipahami atau ada pertanyaan mengenai proses costing ini? Ya. Ini mau saya ulas singkat saja ya kalau proses costing ya. Ini berbeda dengan job order cost system ya. Kalau job order cost system kita kemarin untuk menelusuri biayanya pakai job cost sheet ya. Kalau proses cost system dia pakai laporan produksi atau cost of production report. Ya, dan mungkin satu departemen ada cost of production report-nya, departemen kedua ada cost of production report-nya. Jadi masing-masing departemen atau bagian membuat cost of production report. Nah, ini kalau dari sisi alur prosesnya bisa paralel, bisa berurutan, bisa juga selektif ya. Ya bisa dipelajari sendirilah dari slide sama dari video. Yang penting adalah ini ya. Dalam membuat laporan biaya produksi atau cost of production report, 5 langkah ini yang dilakukan. Pertama, menghitung arus fisiknya, arus fisik dari unit produksi. Ya. Unit yang diproduksi selama periode berjalan. Kemudian, menghitung unit ekuivalennya. Unit produksi yang menghitung unit produksi tersebut dalam bentuk unit ekuivalen. Ya. Lain ya, antara unit fisik dengan unit ekuivalen lain. Ya. Kemudian, menghitung penambahan biaya selama periode, menghitung biaya per unit ekuivalennya, ya, baru kita membebankan biaya atau mempertanggungjawabkan biaya produksinya. Ini 5 langkah ini yang harus kita pahami, kita mengerti untuk membuat cost of production report. Ya. Contohnya kan ini sudah ada ya. Biaya laporan biaya produksi, ya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Ini cost of production report-nya. Menghitung unit ekuivalen. Ya, menghitung unit ekuivalen. Harus dipahami juga. Kemudian kalau kita kaitkan sama cost of quality-nya, ya, di dalam produksi ini kan tidak semua barang menjadi barang yang baik. Ya. Ada barang-barang yang gagal. Ya. Ada barang-barang yang hilang. Ya. Hilang atau rusak atau gagal kan gitu. Kalau barang hilang itu katakanlah kalau di buku Hohn-Green itu istilahnya shrinkage ya. Jadi misalkan material untuk membuat satu produk untuk melaksanakan proses produksi ya, dia butuh material A 1 liter, B 1 liter. Harusnya kan jadinya 2 liter ya. Bisa jadi nanti cuma 1,8. 0,2 itu adalah shrinkage atau kehilangan, barang hilang ya. Itu termasuk ke dalam normal spoilage ya. Nah, di sini nanti kaitannya ke normal spoilage ya. Itu sama. Barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan ini ya. Nah, ini jadi laporan biaya produksinya ini kalau yang lengkap ini ya. Mana tadi? Ya ini. Ya. Barang dalam proses dimulai selesai ada normal spoilage, ada abnormal spoilage-nya. Barang dalam proses sampai akhir ini kan ini saldo fisiknya, flow-nya harus kita tahu, ini ekuivalen unitnya, ini juga ada flow-nya, baru ke biayanya, biaya per unit ekuivalen, kemudian assignment cost-nya. Itu saja sebenarnya. Ada pertanyaan? Untuk UTS-nya itu ada membuat laporan biaya produksinya apa enggak, Pak? Biasanya kalau proses produksi ada. Biasanya ada, karena intinya di sini. Intinya di sini ya.
Intinya di sini nanti. Intinya adalah proses produksi itu adalah membuat laporan biaya produksi. Ya. Kalaupun nanti pertanyaannya buatlah jurnal untuk ini, pasti harus bikin ini dulu. Ya. Untuk membuat jurnal, buatlah jurnal ayat jurnal transaksi untuk proses produksi bulan April kan. Berapa WIP-nya, berapa loss spoilage-nya, ya. Itu pasti kita bikin angka ini kan angka 197 sama angka 205 ini kan kita dapat dari sini. Dari cost of production report. 197.280 ini kan dari sini ya. Ya, ini kan dari sini nih. Nah, ini 205 ini dari 8094 ini dari ya 809 dari sini kan ini. Ya. Ya, berarti WIP dari masuk ke WIP pembukuan, ya ini berarti yang barang keluar ini keluar dari sini. Keluar dari pembersihan masuk ke pembekuan. Ya. Dari satu divisi ke divisi lain, ya, angkanya dari mana? Angkanya diambil dari laporan produksi. Gitu. Berapa nilai produk dari divisi pembersihan ya, yang masuk ke dalam divisi pembekuan. Gitu. Nilainya adalah 205, keluar dari divisi pembersihan, masuk ke divisi pembekuan. Ya. Ada beberapa yang loss karena abnormal. Di sini ada perhitungan, ada barang-barang atau unit-unit yang hilang karena abnormal spoilage. Ya, unitnya 1140 ini di sini ya. Nilainya 8094. Kalaupun pertanyaannya bikin jurnal, pasti harus bikin cost of production report dulu. Angkanya dari sini gitu, Pak. Ya, bisa ditangkap ya? Baik, Pak. Oke. Nah, kalau bikin cost of production report-nya ini ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan nggak? Sudah pernah mencoba? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau buat tahu banget membedakan dengan metode FIFO sama average itu buat bikin cost of production report-nya di sebelah mananya, Pak? Nah, apakah susunannya atau ada perbedaan di mananya, Pak? Perbedaan di sininya, di bawahnya ini. Jadi ada sebentar, ini rata-rata ini weighted average nih. Kalau dia FIFO, ini mana FIFO? Ketemu ya, belum tak kasih ya. Oh sini kali. Ini average ya. Ini FIFO ini. Ini weighted average. Oh weighted average. Ditransfer ke bagian ditambahkan ini. Yang FIFO-nya, ini. Jadi ini unit ekuivalen, biaya di beban departemen awal, biaya bulan berjalan, ketemu sini, ini ketemu per unitnya, ini yang per unitnya ini harus dimasukkan ke sini dulu. Dari persediaan awal 3088, jadi kalau dia FIFO, barang di persediaan awal harus diselesaikan lebih dahulu, baru kemudian diselesaikan barang periode ini. Berarti kan ini per unit ekuivalennya 2520, berarti ini persediaan awalnya 308, di sini persediaan awal 20 ya. Baru diselesaikan dulu kan. 25,2 kali 20. Ya, benar nggak? 504. Tenaga kerja 610.000 kali 10 kali 60 kan? Ya, jadi yang persediaan awalnya ini diselesaikan dulu, baru nanti sisanya masuk ke periode ini. Kalau yang tadi yang weighted average, berarti dia nggak ada di sini, nggak ada berapa yang awal, dia langsung semua. Jadi berapa yang ditransfer ini ya berapa yang diselesaikan ini masuk ke sini. Ya. Ini kan ini 28420 ini adalah 49 kali 580 kan? Ya kan? Jadi enggak, dia tidak tidak memisahkan antara awal sama periode ini ya. Semuanya kerjaan sama gitu kan. Unitnya yang diselesaikan ada 580, berarti ini kalikan unit cost-nya. Kalau yang di FIFO ya dia ini dulu selesaikan dulu. Yang 20 ini selesaikan dulu. Dikalikan 22 dulu segini. Baru ini yang dimulai dan selesai periode ini kan 10.080 ini adalah dari 25,2 kalikan mana 400 ya. Ya. Baru akhirnya pada akhirnya 304 adalah
unit ini dikalikan 25,20 dikalikan 120 ini. Oh iya Pak. Ya, jadi perbedaannya di sini nih. Perbedaannya di sini nih. Biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Beda antara FIFO sama weighted average. Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Ya. Karena asumsi FIFO kan untuk asumsi FIFO adalah barang yang dikerjakan awal adalah yang diselesaikan lebih dulu. Kalau rata-rata kan semuanya sama barang-barang. Makanya perbedaannya di biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut di sini. Bisa ditangkap ya? Bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa Pak. Terima kasih. Coba aja dilatih kalau ada soal itu dilatih. Kalau misalkan ini FIFO, kalau ini weighted average seperti apa? Oke, ada pertanyaan? Siang Pak, izin bertanya. Iya. Kalau misalnya dari suatu departemen itu, kadang kan misal dalam industri pembuatan cat, departemen pertamanya itu dari pigmen dulu kan Pak. Kemudian dari jumlah itu, di departemen selanjutnya itu ada semacam peningkatan jumlah karena misalnya diencerkan atau apa. Jadi jumlah yang awalnya misalkan X itu nanti tambah berapa menjadi 2 kali X atau 3 kali X karena adanya pengenceran itu. Nah, nanti ada komponen tambahan tadi di bagian itu akan ditambahkan di bagian mana ya Pak? Atau akan mempengaruhi laporan biaya produksi di bagian mananya? Ya, pastinya kelihatan di sini. Harus kelihatan di unit fisik sama unit ekuivalennya ini, Mbak. Ya, kalau misalkan ini kalau misalkan ini di ini contohnya adalah pengurang ya. Karena jarang-jarang ngasih unit ekuivalennya bertambah ya. Jadi di sininya nanti ada barang dalam proses dimulai sekarang unit fisiknya bagaimana. Nanti ada satu ini lagi, ada satu poin lagi. Penambahan kalau fisik mungkin nggak fisik, mungkin ekuivalen ya. Fisik mungkin juga kalau fisik ya. Kalau liter ya, mungkin liter bisa bertambah. Kalau dia materialnya ada penambahan di unit selanjutnya. Bisa. Jadi kelihatan di sini dulu nanti berapa unit fisiknya, kemudian berapa unit ekuivalennya, nanti pengaruhnya di sini nanti pengaruhnya ke biaya per unitnya juga nanti kan karena dia di sini ada pertambahan. Kalau ini kan ada awal, ada yang hilang ya, ada yang dimulai bulan ini, ada barang akhir ya. Nah, ini di sini pastinya kalau memang secara normal produknya seperti itu ya di sini nambah di sini nanti. Ada poin penambahan ini nanti, penambahan unit. Gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi di unitnya ini, jadi pasti pengaruhnya ke bawahnya juga nanti biaya per unitnya akan berkurang karena di sini bertambah kan gitu kan. Baru ini masuk ini. Kalau lainnya sama ini. Rupiahnya sama, tapi pengaruhnya di unit ekuivalen sama unit fisiknya. Gitu. Oke, makasih pertanyaannya, bagus sekali. Tapi itu jarang-jarang sih ditanyakan sih. Tapi memang secara nyata bisa terjadi seperti itu. Ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau nggak salah slide-nya sudah saya bikin secara lengkap ya. Ini ada dua divisi ya, divisi pemotongan, departemen pemotongan, kemudian dari pemotongan masuk ke perakitan ya. Berarti ada biaya yang dari pemotongan, nanti ada unit ekuivalen dari pemotongan, ada biaya dari pemotongan. Totalnya berapa? Nanti total ini di jurnal ke barang jadi kalau sudah selesai. Ini ya, ini total biaya yang ditransfer ke barang jadi 54159 gitu. Barang proses dalam persen akhir ada angka ini. Oke, ini nggak ada loss-nya ini. Contohnya.
Mana ada pertanyaan lagi? Saya sambil ngerjakan ini ya, ngerjakan absen yang saya submit ke lembaga dulu ya. Kalian pikir dulu, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ditanyakan. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini ada teman yang menanyakan juga untuk nanti UTS untuk bikin laporan proses costingnya ini sesuai metode yang ada di charter, boleh kan Pak susunannya? Formatnya? Iya, Formatnya. Kalau format sih saya nggak masalah sih. Formatnya sesuai charter atau Core Green, masalah yang saya lihat, yang saya nilai nanti prosesnya, apakah kalian paham mengenai perhitungan-perhitungan prosesnya dari mulai ngitung unit fisiknya, unit ekuivalennya, biayanya, sampai terakhir ke bagaimana mengalokasikan biaya itu ke barang jadi sama ke WIP-nya. Itu aja sih. Kalau format silakan, kalau memang lebih nyaman yang pakai yang lain, yang pakai yang ya itu nggak ke charter, ya nggak apa-apa, nggak masalah menurut saya. Ya baik Pak. Ya. Lalu Pak, untuk membuat jurnal dari cost of production report itu apa cuman kalau ada barang yang ditransfer ke departemen selanjutnya aja atau bagaimana ya Pak untuk jurnal? Iya. Berarti kalau ada jurnal, kalau ada dia keluar dari sebentar. Sebenarnya bukan cuma barang keluar saja ya. Kalau dia memang masuk katakanlah biaya tambahan di situ juga jurnal juga kan. Jadi semua transaksi yang perlu di jurnal ya harus di jurnal. Ya, kalau nggak ada barang keluar berarti dia ada penambahan, katakanlah penambahan material atau penambahan upah tenaga kerja. Ya berarti dia nambah WIP kan gitu, tapi nggak ada WIP yang keluar ke bagian selanjutnya. Katakanlah
unit A, ya berarti kan ada tambahan material, berarti kan WIP unit A kreditnya material. Ya. Kalau dia ada keluar dari A ke B, berarti kan WIP unit B kreditnya WIP unit A kan itu berapa nilainya itu yang diambil dari cost of production report kan gitu ya. Tergantung transaksinya, Mbak. Ada enggak gitu ya yang mempengaruhi WIP kan gitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sebelas. Ada semua. Oke, semuanya ya. Kalau memang nggak ada yang kira-kira didiskusikan di Zoom atau nggak ada yang ditayangkan di Zoom, mungkin Zoom-nya kita off-kan aja. Kita kalau mau diskusi di Classroom aja ya. Gimana? Boleh, Pak. Baik, Pak. Gimana? Atau masih ada yang mau diskusi ditayangkan di sini di Zoom daripada Zoom-nya ini nggak ini ya? Nggak ada ininya. Pak, yang laporan biaya produksi ini saya agak kurang paham cara maksudnya masukin dari soal-soalnya begitu, Pak. Oh gitu, masukin dari soal-soalnya. Oke. Iya. Kita coba kita coba ini ya. Kita ulas sebentar ya. Pakai share screen aja. Kita ambil dari kita nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai aduh, mana tadi kok hilang. Kok ini lagi. Sebentar. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Bentar, biar kelihatan. Saya buka lagi, satu lagi. Bisa ya?
Satu lagi pakai open with open. Ini di minimize dulu. Ini laporan proyek produksi weighted average. Weighted average angkanya ini ya. Ini, nah, kelihatan nggak dua screen di sini? Hanya screen yang laporan biaya produksinya, Pak. Oh, laporan biaya produksi ini ya. Caranya, gimana ya caranya ya? Ini stop screen dulu. Fix ini lagi. Saya mau buka dua screen. Terus sekarang kelihatan dua nggak? Apa satu? Satu ya? Masih satu, Pak. Yang hijau ya? Iya, Pak. Yang hijau ini ya? Waduh, ini yang hijau ini berarti sebentar. Yang hijau ini dibikin dua bisa nggak ya? New window. Nah, susah. Ambil dari ini aja, ambil dari slide-nya aja, slide. Nggak bisa dua ini rupanya, nggak bisa dua screen. Gini aja ya, kelihatan nggak ini? Bisa, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Lihat, ya. Ini kan contohnya ini kan, ini contoh soalnya ini kan. Ini contoh soal dari proses costing. Satu perusahaan punya dua departemen. Satu departemen pemotongan, satu departemen perakitan. Dari pemotongan nanti hasilnya akan dikirim ke departemen perakitan. Di departemen pemotongan dia datanya ini, jumlah unit barang dalam proses awal. Jadi awal periode dia punya 100 unit, dan itu yang sedang dalam proses, belum selesai. Kemudian jumlah unit dimulai, berarti dalam periode ini dia mulai mengerjakan 600 unit. Kemudian unit ditransfer, berarti selesai
selesai di unit pemotongan, 500 unit ditransfer ke perakitan. Ya. Unit akhirnya berapa? 200. Ya. Ya, ini ada persentase penyelesaiannya. Bahan baku 60%, tenaga kerja 20%, overhead 40%. Ya, berarti ini kita masukkan ke cost of production report-nya. Ya. Kita langkah pertama kita tadi apa? Langkah pertama adalah menghitung arus unit fisik unit yang diproduksi selama periode berjalan. Nanti kita lihat unit fisiknya kan itu. Dari data ini kan fisiknya ini kita lihat ya. Barang dalam proses awal berapa? Di sini tadi dikatakan 100, barang dalam proses awal 100. Ya. Kemudian dimulai dalam periode ini 600. Ya. Berarti total unit yang dikerjakan dalam bulan ini ada 700 kan, ada 700 unit kan itu. 100 tambah 600 jadi 700 unit. Ya. Kemudian yang ditransfer ya, dari 700 unit ini 500 sudah selesai dan ditransfer ke bagian selanjutnya. Ya. Jadi barang dalam proses akhirnya ada di sini ada 200 kan. Cocok kan? Selesai 500, dalam proses 200, 700 kan? Ya ini awalnya awal WIP awal ditambah dimulai 700, selesai 500, akhirnya 200, 700. Sekarang langkah kedua, ini kan langkah pertama. Langkah kedua adalah menghitung unit ekuivalennya. Berapa bahan baku, berapa unit ekuivalen untuk bahan baku, tenaga kerja atau overhead, atau mungkin bisa juga berapa unit ekuivalen untuk bahan baku atau conversion cost-nya. Ini kebetulan FOH-nya lain, jadi dibikin ada 3 komponen. Tapi kadang-kadang orang bisa bikin dua komponen, tenaga kerja dan overhead 1 komponen. Ya. Ini kebetulan soalnya ada 3. Jadi gini, persentase penyelesaian barang dalam proses. Ya. Bahan baku 60%, tenaga kerja 20%, overhead 40%. Ya. Jadi kalau barang jadi diselesai, ditransfer ke bagian selanjutnya, berarti kan dia sudah bahan baku sudah selesai, sudah habis, semua sudah masuk ke dalam unit. Tenaga kerja juga sudah mengerjakan sampai selesai, overhead juga sudah. Berarti ini 100% semua, 100% kali 500. Tapi persen akhirnya 200 unit fisik ini berapa materialnya? Materialnya dikatakan cuma baru 60%. Jadi baru 60% dari material itu yang masuk ke dalam bagian pemotongan. Ya. Dari 200 unit ini, ya, kemudian kita ekuivalenkan dengan material yang sama itu, dia akan jadi berapa? Ya. Ya. Jadi 60% dari 200 kan itu. Demikian juga dengan tenaga kerja dengan overhead. Ya, gitu ya, tenaga kerja dan overhead. Tenaga kerja 20, overhead-nya 40 ya. Ya. Dari 20% ini tadi 60%, 20%, 40%. Jadi unit ekuivalen dari ini adalah sekian. Jadi ketemulah ini unit ekuivalen totalnya. Baru kemudian kita berinjak kepada angka rupiahnya. Ini akan tinggal masukkan aja. Departemen pemotongan, rupiahnya berapa? Biaya dari departemen sebelumnya nggak ada, bahan baku, tenaga kerja, pabrik, kan gitu. Bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Ya. Ini pemotongan ya. Bahan baku awal ada nggak? Oh ini awalnya ya, ini awalnya, ini prosesnya ya. Ini awalnya dulu. Ini berarti ini data awalnya. Jadi data WIP awal. Data WIP awal kan di sini kan tinggal masukin aja. Data WIP awal, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Kemudian data ditambahkan periode berjalan. Ini kan 13608, 5000 sama 794. 13608, 5000 totalnya sekian. Ya, ini kita masukkan ke kolom ini, kolom ini, kolom ini. Kita jumlahkan dari bahan baku selama periode ini adalah 15.500. Ya. Cost per unit ekuivalennya berapa? 15.500 dibagi 620, berarti per unit ekuivalennya 25. Ya. Ini juga sama, jumlahkan unit ekuivalennya 10. Ini jumlahkan cost per unit ekuivalennya 15. Baru ya, berapa yang ditransfer ke departemen perakitan? Ya. Tinggal kita kalikan aja. Unit ekuivalennya berapa? 500. Ya, yang ditransfer ke departemen perakitan 500 kali cost per unitnya 25, 12.500. Barang dalam proses akhirnya unit ekuivalennya 120 kalikan 25 jadi 3.000. Demikian juga di tenaga kerja, demikian juga di FOH.
kita jumlahkan ke sini, berarti total ini harus sama dengan total ini. Inilah kita dari total biaya yang ini, berarti dia masuk ke Departemen Perakitan dan ke WIP. Bisa diikutin nggak? Bisa, Alurnya, ya, alurnya gitu kan. Ya, jadi ketahuan alurnya kan itu kan. Ya, nanti angka-angka inilah yang akan masuk ke dalam jurnal. Ya. WIP Perakitan 25.000, kemudian WIP pemotongan ya 25.000 ya. Oke, ada bisa diikutin ya. Ini kalau dia tidak ada spoilage ya. Kalau ada spoilage ya berarti kalian harus lihat dulu spoilage-nya di sini spoilage-nya ya. Tapi sama aja nanti kan. Nanti kan hasilnya sama. Ini yang Vivo yang average ada nggak? Nggak ada ya. Contohnya Vivo ya. Yang agak membutuhkan ketelitian adalah Vivo ya. Vivo ada spoilage-nya ini. Spoilage-nya harus kita pisahkan dulu ya. Jadi nanti ketahuan di sini rupiah adalah rupiah spoilage normal, rupiah abnormal spoilage, rupiah WIP ending. Ya. Barang selesai dikirim ya gitu. Barang dalam proses ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita lihat di cost of production report-nya bagian average sama Vivo kan berbeda di bagian ini ya, Pak. Barang dalam proses awal, di bagian paling atas ada schedule quantities, bawahnya barang dalam proses awal, dan di mulai periode ini tuh tidak ada presentase ya, Pak ya? Sementara di Vivo itu ada presentasinya. Ya. Itu alasannya kenapa, Pak? Ya, betul. Kalau di rata-rata kan dia kan di semuanya rata, semua dibagikan ke unit ekuivalen awal. Tapi kalau dia di Vivo, yang harus hati-hati lagi di sini. Di unit ekuivalen awal ini ya gitu. Nah, saya lupa barang dalam proses awal 7.200. Kemudian soalnya mana? Bahan bakunya 100%. Kemudian barang konversinya 80%. Jadi di sini sudah selesai 80% ya. Kemudian barang selesai dan dimulai dan selesai. 1440. Barang selesai dan dikirim ke proses selanjutnya. 7.200. Konversinya dimulai. Ini agak ini ya, agak. Oh ya, sorry. Jadi hati-hati di Vivo. Vivo ini nanti di ekuivalennya ini adalah unit ekuivalen yang dikerjakan bulan ini. Ya. Lihat di saldo awal. Saldo awal ini 1440 ini dari mana? Ini dari 20% karena sudah selesai 80%, jadi dalam bulan ini dia ngerjakan 20%. Ya. Izin Pak, share screen-nya macet Pak. Enggak. Masih di PPT tadi Pak, belum bisa. PPT tadi, ntar saya stop dulu. Saya share lagi yang ke sini. Nah ini, kelihatan nggak yang hijau ini? Vivo. Sudah Pak, terlihat. Nah, kalau Vivo kan karena asumsinya kita memisahkan antara barang yang mulai dikerjakan bulan ini dengan mengerjakan saldo awal. Yang harus dikerjakan lebih dulu adalah WIP saldo awal, kan gitu kan? Nah, di dalam menghitung ekuivalen ini juga harus hati-hati. Kalau WIP awalnya dia sudah selesai 80%, berarti di dalam periode ini dia tinggal mengerjakan 20%, kan gitu kan? Jadi barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya ya. Barang apa? Barang dari WIP awal yang dikerjakan bulan ini kan ada 7.200 kan ini dikerjakan di awal ada WIP-nya, kita selesaikan dan kita kirim ke bagian selanjutnya. Berapa yang kita kerjakan bulan ini? Ya tinggal sisanya aja 20%. Berarti ini 20% dari 7.200 ya. Kemudian dimulai dan selesai bulan ini ya. 21.000 ya, berarti dimulai dan selesai.
Dimulai 30.000, selesai 21.000. Berarti sudah selesai 100%, 100%. Ini juga perhitungan normal spoilage-nya sama abnormalnya. Kemudian barang dalam proses saldo akhir 5040. Nah, ini 5040 dia dikatakan di sini penyelesaian materialnya ada 100%, penyelesaian konversinya 50%. Berarti ini adalah 5040, ini 2520. Jadi unit ekuivalen yang dikerjakan dalam bulan ini. Ya. Bedanya dengan average, weighted average apa tadi ya? Bedanya di sini. Dia dipisahkan antara yang dikerjakan bulan ini berasal dari saldo awal dan yang dikerjakan bulan ini dimulai bulan ini. Kalau weighted average kan jadi satu ini, 28.200 ini. 7.200 ditambah 21.000 jadi satu ini. Kalau weighted average, karena semuanya di rata-rata semua. Tapi kalau ini enggak. Ini dipisahkan. Yang awal dulu, selesaikan dulu. Berapa ekuivalen. 1440, baru yang ininya. Yang dimulai dan selesai bulan ini. Bisa nggak ditangkap? Kalau ke bawahnya sini sama, di sini juga harus hati-hati, ya, diselesaikan di awal dulu. Yang 7.200 itu kita selesaikan dulu. Ya. Kita tambahkan dulu biaya cost per unit. Ya. Kalikan unit ekuivalen. Ya. Oke, 14.538 ini, sini saldo awalnya, saldo awal, ditambahkan, ya, karena yang material ini sudah 100%, berarti nggak ada penambahan. Yang konversinya ini, karena baru 80%, berarti ada penambahan. Ini dari total biaya dari persediaan awal, kan gitu ya. Ya, ini dari persediaan awal, kemudian dimulai dan selesai bulan ini. Ini 100% gampang, nih, tinggal kalikan aja kan. Cost per unit ekuivalen. Ya. Jadi, perbedaannya antara FIFO dengan weighted average itu di sini, di saldo awal ini. Ya, hati-hati di sini. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, untuk yang 21.000 dimulai dan selesai bulan ini itu dari mana ya, Pak? Soalnya gimana soalnya? Soalnya harus kita lihat di sini kan. Barang dalam proses awal 7.200 ya. Jadi di sini 7.200 ya. Kemudian dimulai bulan Maret 30.000. Berarti di sini 30.000. Berarti selama bulan ini mengerjakan 37.200 kan gitu kan. Barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya. Berarti yang saldo awalnya 7.200 berarti selesai kan. Ya. Kemudian kita hitung di sini tingkat normal spoilage-nya 10%. 10% itu dari mana? 10% adalah dari berapa jumlah barang yang selesai ini kan. 7.200 tambah 21.000 kan 28.200 ya. 28.200 10% akan spoilage ya. Ini kan 10% spoilage ya, normal. Normal spoilage 10%, berarti normal spoilage-nya 28.200. Ya kan? Sebentar. 28.200. 28 karena hijau ini berarti hitungan ini. 5040 tadi ini barang dalam proses saldo akhir. Ini udah nih, ini barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya 28.200 kan? Ada angkanya ya. 28.200 kali 10%, 2820. Kemudian barang dalam proses 5040. Kemudian datanya dari sini lagi. 30, 28. Terus ada lagi ada spoilage-nya berapa total spoilage-nya? Tadi yang ditanyakan 21.000-nya dari mana gitu ya? Iya, Pak. Ya, sebentar. Berarti ada soalnya ini, ada hitungannya nih. (7.200, 2820, 5040, 37.200). Berarti kita ngitung abnormal spoilage-nya dulu ini. Ada angkanya nih, saya ingat saya nih. Boleh.
Koneksi unstable lagi. Dimulai dan selesai bulan ini. Soalnya dulu, lihat soalnya dulu. PT Indonesia ini quality control 30.000, 7.200 ya, 27 ini. Work FWP 5050 ini 28.200. Bentar, apa ada soal yang hilang? 28 harusnya ada ini. 10%, 7.200, 28, 200. Nah, inilah ya. 21-nya dari ini, Mas. Barang selesai dan dikirim departemen selanjutnya kan 28.200. 28.200 itu berasal dari mana? Berasal dari saldo awal yang sudah selesai ditambah yang dimulai bulan ini kan gitu, 30.000 di antara yang di atas 30.000. 28.200 dikurangi 7.200 kan 21.000 kan. Ya. Paham nggak, Mas? Izin Pak, bagaimana Pak tadi Pak? Ya, di sini kan dikatakan bahwa saldo awal WIP 7.200 ya. Kemudian pekerjaan yang dimulai 30.000 berarti totalnya kan 28.200 kan. 37.200 kan gitu kan. Totalnya 37.200. Ini mana tadi ininya? 37.200. Nah, di sini dikatakan bahwa ini apa ini? Barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya, ya kan itu. Dalam periode ini ada barang selesai dan dikirim ke periode selanjutnya, ke departemen selanjutnya, jumlahnya berapa? 28.200 kan gitu. Dari 28.200 itu, sebagian adalah barang yang diselesaikan yang berasal dari WIP awal. Berapa WIP awalnya? 7.200 kan ini kan? WIP awal ini diselesaikan, ya, selesaikan 7.200. Total yang dikirim adalah 28.200, berarti sisanya 21.000 ini adalah barang yang dimulai dalam bulan Maret dan selesai dalam bulan Maret. Jadi ketemu kan 21.000. Karena totalnya 28.200 kan, total barang selesai. Ini total barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya. Dari saldo awal 7.200 dari sini, dan sisanya 21.000, berasal dari 30.000 ini kan gitu kan. Ya. Kemudian spoilage normalnya berapa? Spoilage normalnya 10%. 10% dari barang jadi. Berarti 28.200 kali 10% ada 28.20 kan gitu kan. Nah, kemudian kita tinggal cari sisanya. Sisanya adalah abnormal spoilage karena totalnya harusnya 7.200. 7.200 ini ya, sudah dikirimkan 28.200, normal spoilage-nya 28.20, saldo akhirnya 5040, berarti sisanya 140 adalah abnormal spoilage. Nah, berarti kita sudah ketemu arus fisik dari unit yang diproduksi kan. Ini arus fisiknya ini. Nah, kita langkah pertama selesai. Ada pertanyaan enggak dari langkah pertama? Baik Pak, cukup. Ya, bisa nyambung kan ya angkanya. Jadi kita upayakan kita cari angkanya supaya nyambung kan gitu. Ya. WIP awal berapa, dimulai berapa, 37. Berarti ini 37. Ini harus sama ini angka ini. Angka atas sama angka bawah ini harus sama. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Bisa Pak, terima kasih atas penjelasannya. Bisa Pak. Ya, jadi
Untuk kontrol aja ini angka ini sama, rupiahnya pun nanti di step 3 ini, angka 233 ini harus sama dengan angka step 5 ini. Ya. Kalau angka ini kalian nggak sama, berarti ada yang salah. Ya. Gitu. Percakapan. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini kalau proses costing, cost of production report ini yang penting latihan aja, latihannya dulu diapalin di langkah-langkahnya dulu, dipahamin dulu, baru latihan satu-satu, latihan dibandingin antara kalian menggunakan dengan weighted average dan bandingin dengan FIFO ya. Nanti bisa ketahuan, nanti bisa paham. Baik, Pak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, di Zoom-nya mungkin nggak apa-apa ya, kita lanjut nggak apa-apa deh. Kalau memang ada, kita lanjutkan. Tapi kalau nggak ada lagi, mungkin Zoom-nya kita tutup dulu. Kita pindah ke classroom. Mungkin kalau mau diskusi yang lebih ini ya, lebih banyak pertanyaan. Silakanlah. Ya. Ya, Pak. Berapa? 11, 9, 10, 10, 11. Izin Pak, berarti kita boleh live Zoom-nya aja Pak? Oke ya, silakan kalau memang mau live Zoom nggak apa-apa ya. Saya sudah sampaikan presentasinya. Silakan kita live Zoom aja nggak apa-apa. Kalau mau pertanyaan, masih ada pertanyaan, diposting di Google Classroom aja. Kita diskusi di situ saja nggak apa-apa. Ya, silakan baik, Pak. ya. Ayo, Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya.